Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 1 Korintus pasal 11 ayat-ayat sampai 16. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Tema hari ini adalah bersama bergandeng tangan. Sitol 5 Solana Sang. Hidup orang percaya adalah ibadah. Ibadah adalah tindakan mempersembahkan hidup. Roma pasal 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup artinya seluruh hidup dengan semua aktivitasnya dilakukan sebagai tanda pengabdian kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat-ayat sampai 16 menekankan dua hal. Pertama, apresiasi kepada jemaat Tuhan di Korintus karena mereka memegang teguh ajaran yang mereka telah terima dari Paulus. Mereka patut diberi apresiasi karena mereka adalah jemaat yang baru bertumbuh dan tentunya tantangan yang mereka hadapi pasti berat. Jika dalam kondisi demikian mereka tetap hidup dan bertumbuh dengan berpegang pada kebenaran, tentu sesuatu yang patut untuk dihargai dan disyukuri. Kedua, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus agar penggunaan simbol-simbol tidak membuat hubungan dan penghargaan menjadi rusak. Di Korintus, tudung kepala bagi perempuan adalah sebuah simbol peran atau posisi. Perempuan yang bertudung menunjukkan bahwa ia menghormati kepala atau atasan mereka, yaitu laki-laki. Dengan memakai tudung, perempuan juga menunjukkan bahwa ia adalah perempuan dan tidak akan mengambil peran menjadi laki-laki. Di sini tidak berarti bahwa perempuan dihambat dan tidak diberi peran. Perempuan maupun laki-laki tetap berperan dalam jemaat sesuai dengan talenta dan karunia yang dimiliki. Ayat 11 dan 12, Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Bagi Rasul Paulus yang paling penting adalah hidup untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan karunia Allah, dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Semoga hidup kita dengan segala keunikan, keunggulan dan kelebihan yang dikaruniakan Allah terus kita abdikan sebagai ibadah kita dalam kebersamaan, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, baik orang tua, pemuda dan anak-anak. Mari bersama bergandengan tangan melayani Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, amin.